Ini satu prestasi yang fantastis. Bahkan dari luar negeri kita ada tulisan Prof dari luar negeri yang masuk, iya, iya, bisa memberikan penilaian masuk kategori Sinta 2 itu. Setiap tulisan yang masuk di substantif justice itu harus diuji plagiasinya dulu, ya, ya dalam bentuk Turnitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar podcast UMI Makassar dan juga channel YouTube UMI Makassar. Rizky Amir kembali menyapa Anda. Dan di edisi kali ini kita boleh berbahagia ya, khususnya teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan boleh jadi seluruh keluarga besar Universitas Muslim Indonesia ini karena salah satu jurnal yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia meraih akreditasi Sinta 2. Ya, jadi ini capaian yang boleh dibilang luar biasa karena jurnal dari Fakultas Hukum Indonesia itu hanya sekitar 41 jurnal ya yang ada di Indonesia, dan dari jurnal Substantif Justice kalau nggak salah namanya ya, Pak Han ya, itu meraih akreditasi Sinta 2. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Rektor 3 dari Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Laude Hussein SH MH, itu selaku Chief Editor dari jurnal Substantif Justice ini, dan juga ada Kakanda Aan Aswari selaku Managing Editor ya dari jurnal ini. Nah, selamat untuk jurnal Substantif Justice ini sudah memperoleh Sinta kedua. Ini luar biasa kalau saya bilang, karena selama ini kabar-kabarnya dari jurnal itu nggak ada, tapi tiba-tiba langsung peringkat 2. Luar biasa nih Prof ya. Ya, nah, memang unik ya. Tapi di belakang itu mungkin ada hal-hal yang dilakukan kerja keras oleh tim kalau saya bisa bilang ya, karena ini nggak bisa kerja sendiri ya, pendengar dan penonton. Jadi ada capaian yang luar biasa sehingga jurnal Substantif Justice ini ada di peringkat Sinta 2. Nah, mungkin langsung saja nih Prof Laude selaku Chief Editor dari jurnal ini, kira-kira Prof, bagaimana sebenarnya membangun editorial tim yang terdiri dari beberapa afiliasi di kampus? Iya, baik, makasih Bu Rizky. Terkait dengan keberadaan jurnal ilmu hukum yang kita beri nama Substantif Justice International Journal of Law ya. Kita harapkan jurnal ini adalah jurnal internasional ya. Dan memang kita dirikan atau dibentuk sekitar tahun 2017 ya, 2017, dan pada saat itu memang ini lahir di sebuah warung kopi. Jadi dari warkop ya Prof ya? Ya, muncul dari sebuah warung kopi. Di situ muncul diskusi tentang jurnal. Alhamdulillah kita ambil langkah bersama-sama dengan teman-teman semua. Kita berinisiatif untuk membuat satu jurnal internasional di Fakultas Hukum UMI. Dan pada saat itu kita beri nama Substantif Justice International Journal of Law. Kenapa namanya seperti itu, Prof? Memang kita harapkan dia betul-betul lebih pada bermuatan keadilan substantif. Ya. Dari situ kita harapkan mahasiswa ataupun dosen bisa punya motivasi untuk menulis dalam jurnal internasional. Memang hal yang tidak diduga perjalanan jurnal ini. Kalau seperti Bu Rizky tadi kesampaikan bahwa kok tiba-tiba langsung terakreditasi Sinta 2. Ini satu prestasi yang fantastis. Tapi jujur saja ini bukan pekerjaan yang ujuk-ujuk, tapi memang ini sudah terproses sejak tahun 2017. Ini kerja keras dari tim, baik tim auditor, begitu juga per-reviewer. Di Fakultas Hukum UMI bukan hanya Substantif Justice, tapi ada juga jurnal Al-Islah yang kita harapkan mempunyai peringkat reputasi yang baik pada masa-masa yang akan datang.
semuanya tergantung dari kinerja dari pengelola jurnal ini. Oke. Tapi kalau saya boleh tahu nih Kak An, kan sebagai managing editor, kira-kira di jurnal ini apakah hanya dosen dari Fakultas Hukum saja yang boleh masukkan tulisan, atau mahasiswa juga dari Fakultas Hukum yang boleh memasukkan di jurnal Substantive Justice ini, atau memang ada khusus jurnal untuk dosen, ada khusus jurnal untuk mahasiswa? Dan mungkin lanjutkan, apakah di hukum ini ada beberapa jurnal atau hanya satu? Hukum UMI. Oke, baik, makasih ya. Jadi di hukum UMI itu ada 2 jurnal, dan sementara proses ini pengusulan yang ketiga. Yeah. Jadi untuk jurnal Substantive Justice itu memang kita rencanakan untuk menerima tulisan-tulisan dari luar Fakultas Hukum UMI. Jadi kita menerima tulisan-tulisan dari teman-teman yang penstudi dan pengemban ilmu hukum di universitas lain. Makanya kita kemudian bisa meraih hasil penilaian itu akreditasi 2 karena kita memanfaatkan tulisan-tulisan yang bahkan dari luar negeri. Kita ada tulisan Prof dari luar negeri yang masuk iya termasuk Yunani ada, Bangladesh ada, ya. Jadi kita sudah dikenal sampai ke sana. Harapannya kemarin memang kita ingin membangun sebuah jurnal yang bertaraf internasional. Olehnya kalau kita menggunakan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dari UMI itu sendiri yang memasukkan jurnal, khawatirnya kami reviewernya tidak objektif dalam memberikan penilaian, yang mana kita juga menggunakan reviewer internasional. Iya, jadi ini kita jalin kerjasama dengan banyak orang sebenarnya. Jadi alhamdulillah pengusulan pertama kali ya. Tahun 2020 awal kita mengusulkan dan kita mencoba simulasikan nilai yang akan kita usulkan. Tidak disangka dari kegiatan kami selama ini ya bisa memberikan penilaian masuk kategori Sinta 2 itu, sehingga ya hasilnya pun yang keluar seperti itu. Alhamdulillah banyak teman-teman, dukungan-dukungan dari ya berbagai universitas, termasuk dukungan Prof sebagai chief editor ya untuk menjalin kerjasama di luar. Akhirnya ya kami salah satu jurnal yang dalam pengusulan pertama kali dan langsung meraih Sinta 2 itu satunya di UMI ya Prof ya? Satunya jurnal di UMI. Iya, sementara saat ini di antara sekitar 16 jurnal ya kalau nggak salah ya. Iya, kita Sinta 2. Ya, yang paling tertinggi ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu skop penelitian yang masuk ke dalam jurnal Substantive ini seperti apa? Baik, di Substantive Justice itu hukum agraria, hukum adat ya. Jadi skopnya memang masih agak luas. Masih ya. Umum ya? Iya, kajian tentang hukum, tapi spesifik tentang hukum. Jadi hukum tata negara, administrasi ya. Ini Substantive Justice International Journal of Law ini terbit 2 kali setahun, bulan Juni dan bulan Desember secara tepat waktu. Iya. Ini dalam bentuk online ya? Bentuk online, betul. Jadi memang kalau ada dari luar Universitas Muslim Indonesia yang mau memasukkan jurnal, langsung hubungi di bawah ini. Tapi Prof, kira-kira apa-apa saja yang menjadi poin utama yang penting yang perlu diperhatikan untuk akreditasi jurnal, Prof? Iya, saya kira yang perlu mendapat perhatian untuk mempertahankan akreditasi ini adalah konsistensi dalam format, konsistensi dalam penulisan, dan tidak kalah pentingnya adalah dalam hal teknik pengutipan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dari setiap tulisan itu, karena setiap tulisan yang masuk di Substantive Justice itu harus diuji plagiasinya dulu ya, dalam bentuk Turnitin, dan ini tidak ada no deal kalau ditemukan ada kemiripan atau kesamaan dalam tulisan itu sampai
40% itu pengelola itu sudah ditolak tulisan itu. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah persoalan mensitasi ya. Sitasi juga itu juga turut menentukan perolehan pemeringkatan di Sinta 2 ini ya. Dan substantif justice ini kan dia berada di Sinta 2 dan peringkat 2. Peringkat 2 ya, dan di Sinta 2. Saya kira ini suatu hasil yang cukup memuaskan dan menjadi tanggung jawab pengelola untuk mempertahankan. Mempertahankannya sebenarnya berat ya dibanding buat dari awal. Iya. Tapi kira-kira kan ini kan kita di Universitas Muslim Indonesia khususnya itu kan banyak jurnal gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih mungkin trik yang boleh disampaikan, di-share ke teman-teman pengelola jurnal khususnya yang ada di UMI hingga bisa setara dengan jurnal substantif justice ini? Apa kira-kira yang harus mereka lakukan? Baik, seperti yang juga dikatakan oleh Chief Editor tadi Prof. Lode bahwa ya konsistensi yang pertama. Kalau saya sih melihatnya begini ya, termasuk konsistensi itu termasuk ketepatan waktu dalam terbitan. Yang kedua kerjasama dengan banyak orang. Kita bahkan mendapatkan reviewer itu sampai ke luar negeri ya. Jadi tulisan Indonesia diulas di luar, direview di luar, masuk lagi ke Indonesia ya. Ya. Jadi kerjasama ini agak sulit memang kita lakukan kalau memang kita nggak siap ya, nggak siap. Jadi kita didukung terus ya. Jadi dukungan pimpinan, dukungan dari berbagai sektor di dalam penentu kebijakan di dalam Universitas Muslim Indonesia ini sangat penting ya. Jadi itu salah satu triknya. Jadi kalau kita sudah dikasih dukungan seperti itu ya, kita kemudian merasa percaya untuk bisa mendapatkan teman-teman yang bisa membantu dalam pengulasan maupun dalam tataran awal, dalam tataran editor ya. Kami melibatkan dari berbagai editor jurnal yang ada di Fakultas Hukum yang seluruh Indonesia. Bahkan ilmu hukum urutan pertama dan kedua itu di Sinta, UMI kan ketiga. Airlangga dengan UII, kami pun melibatkan sumber daya mereka untuk menjadi editor di jurnal kami. Ya, itu salah satu triknya. Jadi sebenarnya kuncinya kolaborasi. Kolaborasi ya. Bahkan kami bekerja sama dengan berbagai fakultas, misalnya untuk technical support kami menggunakan teman-teman dari Vkom. Jadi tidak hanya Fakultas Hukum. Jadi melibatkan semuanya. Iya. Jadi pertanyaan saya, kira-kira apa saja bagian tim dalam jurnal dan apa saja pekerjaannya? Ya, kalau Chief Editor kan memang dia adalah orang yang kemudian memberikan supporting. Iya, dan dia Chief Editor itu bukan orang sembarang sebenarnya. Kepercayaan pertama itu muncul dari ketika orang autor itu melihat bahwa editornya siapa sih? Ya, dia punya tulisan nggak tuh? Ya, sudah berapa lama sih dia nulis gitu? Kemudian masuk ada managing editor. Managing editor ini ya alhamdulillah saya dipercaya. Kemudian karena kemarin saya ditugaskan selalu untuk mencoba mencari kenalan-kenalan di luar tentang jurnal juga. Jadi saya akhirnya menjadi managing editor untuk mengatur setiap tulisan itu perlu editor. Ya, jadi editor nanti itu yang memutuskan apakah kemudian tulisan ini bisa diteruskan ke pengulas atau reviewer atau enggak. Jadi ada dalam tataran awal itu referensi, template, focus and scope dengan minimal plagiarism, itu menjadi perhatian yang sangat penting dalam tataran awal. Itulah tugasnya editor. Yang berikutnya itu ada tataran pengulas atau reviewer. Nah, reviewer ini ya tentu berasal dari berbagai pengulas untuk jurnal internasional ini kan dia butuh pengulas dari berbagai negara juga ya, yang betul-betul sesuai dengan tulisan itu ya. Kalau adat ya betul-betul reviewer dari hukum adat gitu. Iya.
Jadi kemudian ada technical support, ada bagian proofreading, translator, itu yang kita libatkan teman-teman dari sastra biasanya. Tapi Prof, saya mau nanya, kira-kira what next? Apa persiapan selanjutnya hingga bisa bereputasi internasional sampai mungkin masuk kuartal 1, 2, 3? Iya, saya kira yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya, ya. Sumber daya dosen itu harus siap, suka atau tidak suka. Kalau dia mau terkenal, ya, itu mau dikenal oleh dunia, maka dia harus menulis. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kalau mau mengenal dunia, dia harus banyak membaca. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penguasaan informasi dan teknologi. Juga harus ada support dari pimpinan institusi agar supaya dosen-dosen dan mahasiswa itu termotivasi untuk bisa menulis, itu kan. Tapi sekali lagi saya yakin manajer editor ini akan mampu merangsang, ya. Dosen itu harus dirangsang, dosen itu untuk menulis agar bisa menulis. itu yang paling penting, ya. Pemberian reward kepada penulis, reward kepada reviewer, itu kan. Itu, dan itu untuk mempertahankan jurnal kedepannya, itu reward itu kita akan berikan sedapat mungkin. Perlu itu ya? Perlu. Oke, gimana kan? Ini bisa ditambahkan dari Prof. Laude? Ya benar. Kalau persoalan menulis itu ya memang dari membaca, banyaknya membaca dulu, ya. Dan kemampuan menulis itu ya penguasaan teknologi, ya, dimana kemudian banyak perangkat-perangkat atau software juga yang dibutuhkan dalam penulisan itu. Misalnya teknik pengutipan, teknik template-nya, supaya kelihatan bahwa memang tulisan itu dikerjakan secara sebenar-benarnya. Karena banyak juga yang kemudian tulisan yang hadir itu sekedar memfabrikasi kata-kata atau fabrikasi data yang tidak memiliki makna, sehingga itu kadang orang kemudian dari kuartil 1, 2 turun 3 sampai hilang daripada kuartil itu. Nah, harapannya substantif justice sejak awal kita dengan secara alamiah bisa mendapatkan kuartil-kuartil itu di misalnya Scopus, ya. Tapi kami harapannya secara alamiah, ya, dengan pola-pola yang ideal seharusnya, sehingga kita bisa mendapatkan itu. Itu saja sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa tercapai nanti. Amin. Ya. Amin. Selamat untuk sekali lagi Jurnal Substantif Justice yang sudah meraih akreditasi Sinta 2, ya. Dan juga ini semoga bisa menjadi motivasi kepada seluruh pengelola jurnal yang ada di Universitas Indonesia maupun juga di seluruh Indonesia. Jadi memang untuk raihan sebesar ini perlu kerja keras yang ekstra, perlu dukungan dan juga tentunya kolaborasi. Ya. Terima kasih banyak Prof. Laude sebagai chef editor dan juga Kanda Aan Aswari, ya, selaku managing editor dari Jurnal Substantif Justice Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Semoga membawa manfaat untuk podcast kita di kali ini. Rizky Amir pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.